Selamat pagi pemirsa. Pemirsa, kali ini saya akan membawakan berita tentang dampak COVID-19 dan upaya penanggulangannya. Sejauh yang kita ketahui bahwa COVID-19 telah muncul di dunia sejak 2019. COVID-19 adalah virus atau penyakit yang menyerang melalui saluran pernafasan. Dampak virus corona sangatlah beragam, misalnya di bidang lingkungan masyarakat, ekonomi, pendidikan, dan bidang politik. Baiklah pemirsa, saya akan menjelaskan dampak COVID-19 di berbagai bidang. Untuk bidang pertama adalah bidang di lingkungan masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 ini menyebar membuat banyak masyarakat menjadi was-was atau cemas karena virus COVID-19 ini sangat menular dan membahayakan sehingga dapat mematikan nyawa. Dampak COVID-19 di bidang lingkungan masyarakat ini adalah adanya pembatasan sosial, misalnya keluar rumah harus memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak 1 meter satu sama lain. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19. Mari kita jaga diri kita dan diri orang lain. Dampak kedua yaitu di bidang ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan, sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Warung kecil atau waralaba diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 sampai jam 8 malam penggunaan uang digital untuk membeli barang karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19. Untuk dampak COVID-19 yang ketiga yaitu di bidang pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasa disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Untuk dampak yang keempat yaitu dampak di bidang pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Untuk dampak COVID-19 di bidang kelima yaitu di bidang politik. Dalam sistem pemerintahan banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia ini, pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum mengajukan penundaan dan akan digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei. Sebagai penutup berita dari saya, apakah kita diam saja atau tidak? Justru pandemi ini bisa mengajari kita cara melindungi diri sendiri dan orang lain dengan berpegang pada protokol kesehatan, serta mengingatkan kita akan bahaya virus ini. Meski ada pandemi, hal positif tetap bisa kita lakukan di rumah. Harapan kita semua, pandemi ini cepat berlalu. Di akhir berita ini, saya akan memberikan tips atau cara untuk menanggulangi COVID-19. Untuk yang pertama yaitu
menjaga jarak 1 meter satu sama lain. Yang kedua yaitu memakai masker setiap bepergian. Untuk yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir. Untuk yang keempat yaitu tetap menjaga diri kita dan diri orang lain.